Selamat datang di Kedai Gambar. Halo, apa kabar? Apa kalian semua lapar? Kalau iya, tenang, karena Chef Juna tidak akan memasak untuk kalian. Jadi siapkan camilan atau secangkir minuman saat menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, buat yang belum subscribe. Oke? Selamat menonton. Junior John Rorim Pandey, atau dikenal dengan Chef Juna, adalah seorang juru masak profesional kelahiran Manado 20 Juli 1975. Juna adalah anak kedua dari dua bersaudara. Juna menghabiskan waktu kecilnya di Bali. Namun saat usia 6 tahun, Juna harus berpisah dengan ayahnya. Saat kecil, Chef Juna sama sekali tidak pernah bercita-cita menjadi seorang chef profesional. Itu adalah pilihan kesekian dari cita-citanya. Dirinya hanya suka benda tajam, lebih tepatnya pisau yang ada di dapur, karena menurutnya itu keren. Pada umur 10 tahun, Juna mulai mengenal dunia motor yang dikenalkan oleh pamannya. Saat SMA, Juna bersekolah di SMA 3 Denpasar, Bali. Tahun 91, saat usianya 15 tahun, Juna mulai mengenal tato. Tato pertamanya dibuat dengan jarum jahit tunggal. Bagian tubuh yang pertama kali bersentuhan dengan jarum tato adalah pergelangan kaki. Tetapi Juna tak puas dengan hasilnya. Kehidupan remaja Juna hampir samalah dengan remaja pada umumnya. Penuh hal coba-coba. Cuma bedanya, Juna ini bukan coba-coba makanan layaknya acara MasterChef, tetapi tergolong coba-coba yang nakal, berandalan. Di sekolah, hari-harinya penuh kegiatan adu jotos dan membolos. Pernah dirinya babak belur dipukulin oleh 40 orang karena masalah cewek. Pada tahun 92, saat Juna berusia 17 tahun, Juna mendalami dunia motor. Dia pun juga membeli motor pertamanya dari hasil usaha jual beli motornya. Motor yang dibelinya pun bukan kaleng-kaleng, bukan Supra X atau RX King modifikasi, layaknya para jamet yang lagi balapan liar, tetapi sebuah Harley Davidson. Dia pun ikut geng motor bernama Bad Bones bersama pamannya. Geng ini selalu mengendarai Harley Davidson. Mereka pun juga melalang buana bersama-sama. Setelah lulus SMA, tahun 93 Juna pindah ke Jakarta dan mulai kuliah di jurusan perminyakan Universitas Trisakti. Saat mahasiswa, jiwa tawuran Juna ternyata belum reda. Pernah suatu kejadian, jurusannya yang berjumlah 40 orang baku hantam dengan jurusan lain, yaitu teknik mesin, yang berjumlah 300 orang. Hasilnya, Juna bahkan nyaris kehilangan telinganya karena terkena sabetan pedang samurai. Dirinya pun harus dilarikan ke rumah sakit dan harus dioperasi. Namun, sang dokter tega. Operasi Juna dilakukan tanpa obat bius, karena dokternya benci anak bandel. Masa-masa muda Juna memang dihabiskan dengan cenderung nakal dan berandalan. Dia juga pernah diculik, disiksa, overdosis, dan hampir ditembak di kepala. Ya, itu semua pernah dirasakan oleh Chef Juna. Di Trisakti, Juna tidak menyelesaikan kuliahnya. Pada suatu pagi, saat Juna merenung di kamar mandi, pada saat buang air besar, pikirannya pun berubah, dan dia berniat memperbaiki diri. Tahun 97, Juna berinisiatif memperbaiki kehidupannya. Dia lalu pindah ke Brownsville, Texas, Amerika Serikat, dengan menjual motor kesayangannya demi biaya sekolah di sana. Di Amerika, Juna masuk sekolah penerbangan. Setelah beberapa bulan, saat sedang mengambil lisensi komersial, sekolah penerbangannya bangkrut, sehingga dia pun pindah ke Houston untuk melanjutkan sekolah pilot. Untungnya, ada lisensi terbang pilot yang didapatkannya. Namun pada saat krisis moneter tahun 98, orang tua Juna mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak bisa mengirim uang bulanan ke Juna. Kondisi tersebut memaksa Juna untuk mencari uang sendiri untuk biaya hidupnya. Juna juga mengalami kecelakaan, tetapi bukan kecelakaan motor ya, atau pesawat terbang, melainkan profesi chef yang menjadi profesinya sekarang itu karena kecelakaan alias tidak sengaja. Sebenarnya orang tua Juna sudah menawari dirinya untuk pulang ke Indonesia dengan mencari pinjaman uang sana-sini.
Tetapi Juna memilih untuk mempertahankan hidupnya di Amerika Serikat. Juna rela bekerja apa saja, seperti memasang brosur promosi dari pintu ke pintu. Juna pun harus tinggal bareng bersama 8 orang untuk menghemat biaya. Bahkan dirinya juga pernah mengorek-ngorek sampah untuk mendapatkan uang koin biar bisa dibelikan makanan di restoran cepat saji. Dia juga rela mengambil sisa puntung rokok agar bisa merokok. Bisa dibilang saat menjalani profesi-profesi ini, Juna ilegal di Amerika Serikat. Juna pun akhirnya mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran tradisional Jepang bernama Miyako. Setelah 2 minggu bekerja dengan memperlihatkan sikap kerja yang baik dan rasa ingin tahu yang besar, Master Sushi di tempatnya bekerja menawari Juna menjadi muridnya. Juna pun menerima tawaran itu dong. Karena Juna bukanlah lulusan sekolah kuliner, maka dia pun harus belajar istilah kuliner dengan cara ke perpustakaan umum untuk belajar berbagai macam istilah kuliner dan pengetahuan lainnya. Ya, karena waktu itu internet belum seperti sekarang. Tinggal buka Google, klik Wikipedia, beres. Juna juga membuat kagum pemilik restoran berkat kemampuannya yang luar biasa. Pemilik restoran sampai mempromosikan Juna untuk mendapatkan permanent resident, alias KTP Amerika Serikat. Tetapi proses menguruskan waktu 5 tahun. Setelah 3,5 tahun bekerja, atau tepatnya pada 2002, Juna akhirnya dipercaya sebagai tangan kanan dari chef kepala di restoran tersebut. Pada 2002, dia dipercaya menjadi kepala chef di restoran tersebut karena Master Sushi, yang juga sekaligus kepala chef, sudah pensiun. Pada 2003, setelah KTP-nya keluar, sang pemilik restoran mempersilahkan Juna untuk bekerja di tempat yang lebih menantang. Karena pemilik tahu bahwa jiwanya Juna selalu ingin maju. Juna akhirnya pindah ke Uptown Sushi, yang merupakan restoran sushi nomor 1 di Houston. Ia juga dipercaya menjadi kepala chef di sana, setelah kepala chef di sushi tersebut mengundurkan diri. Yang menarik dari Juna adalah pelanggan yang dulu sering mampir ke restoran Miyako juga banyak yang pindah ke Uptown Sushi karena pelayanan Juna. Dari situ namanya mulai dikenal di dunia kuliner. Bisa dibilang Juna adalah orang top nomor 3 untuk chef non-Jepang di Houston. 2004, Juna ingin sesuatu yang lebih menantang. Akhirnya, ia pindah ke restoran Prancis yang dikenal sebagai restoran yang menerapkan standar tinggi. Ia mulai dari awal lagi. Yang unik adalah Juna pindah ke restoran ini dari restoran lamanya dengan dibayar sepertiga dari gajinya semula. Tetapi Juna memilih hal tersebut karena ingin belajar lebih banyak. Salah satu alasan Juna pindah ke sini adalah diajak seorang pelanggannya yang seorang selebriti chef lokal di California bernama Robert Gatsby. Saat bekerja di sini, Juna juga bekerja double di berbagai restoran yang menyajikan menu yang berbeda-beda, seperti masakan Italia, Hawaii, dan restoran mewah yang menerapkan molekular gastronomi. Sekilas info, molekular gastronomi adalah teknik pengolahan bahan makanan yang merupakan penggabungan antara sains, lebih tepatnya unsur fisika dan kimia, termasuk perubahan molekul pada bahan makanan, dan tentunya kreasi dari bahan makanan itu sendiri. Juna belajar banyak teknik, mengontrol protein pada makanan, dan menciptakan makanan yang dihias cantik dan sangat enak. Ada suatu slogan atau lebih tepatnya guyonan lah yang beredar di antara chef profesional di Houston. Para pemilik restoran, jika tidak ingin ambil pusing saat persiapan pembukaan restoran, maka rekrutlah Juna untuk suatu bagian di dapur. Sekitar tahun 2007 atau 2008, Juna menikah dengan seorang wanita di Amerika Serikat. Dia pun bahagia bisa hidup bersama. Namun, karena waktu intensitas bertemu yang sedikit, membuat keduanya memilih untuk berpisah pada tahun 2009. Tahun 2008, Juna mencoba bekerja di salah satu restoran seafood mewah di Amerika Serikat, bernama Oceanery. Dia menjabat wakil kepala chef. Di tahun ini juga, Juna mencoba tantangan baru dengan mengikuti audisi Hell's Kitchen Amerika Serikat. Namun sayang, saat masuk tahap keempat audisi, Juna gagal karena dulunya memiliki catatan kriminal. Setahun kemudian, Juna dipercaya menjadi kepala chef di Kenzo Bistro, yaitu perpaduan masakan Jepang dan Prancis.
Tahun 2009, Juna memutuskan mudik ke Indonesia karena ada event Harley Davidson yang paling besar di Jakarta. Sebagai penggemar motor, Juna jelas tak ingin melewatkan event tersebut. Ia masih hobi di bidang itu. Ia juga ingin bernostalgia dengan teman-teman lama maupun saudara-saudaranya. Tetapi ketika ia pulang untuk berlibur, ternyata orang-orang yang ditemuinya justru sedang sibuk bekerja. Walaupun rencana nostalgia tersebut buyar, tetapi kehadiran Juna mencuri perhatian para pemilik bisnis restoran maupun produser televisi. Ya, karena mereka tahulah bahwa ada chef Indonesia yang terkenal di Amerika Serikat. Tetapi Juna tidak mau menerima tawaran menjadi pemandu acara-acara demo memasak, karena bukan itu yang diinginkannya. Ia merasa ia adalah seorang chef profesional kitchen. Niatnya pulang ke Indonesia antara lain adalah karena ia melihat peluang untuk perkembangan profesi chef dan bisnis restoran. Ia ingin bekerja dan membangun restoran dengan konsep yang selama ini menjadi impiannya. Tahun 2010, Juna menjadi chef di Jack Rabbit. Chef Juna mulai berkenalan dengan Chef Arnold dan mulai sering ngobrol intens dengannya. Pada tahun 2011, nama Chef Juna mulai dikenal secara luas di Indonesia. Sebelumnya, Chef Juna memang sudah dikenal di antara para chef Indonesia. Tetapi acara MasterChef Indonesia lah yang melambungkan namanya di Indonesia. Dia dikenal dengan gayanya yang sombong, jutek, dan sering memberikan komentar pedas terhadap para peserta. Juna sebenarnya tidak terbiasa dan kaget saat tampil di depan kamera. Oleh karena itu, penampilannya di depan TV saat pertama kali sebenarnya bukan hal yang dibuat-buat. Itu adalah karakter Juna yang sebenarnya saat tampil di dapur. Dia menjadi orang yang tegas saat dihadapkan dengan memasak. Yang unik dari Chef Juna adalah walaupun pekerjaannya adalah memasak, tetapi Chef Juna memilih untuk tidak memasak di rumah. Dia sering memesan makanan dari luar. Makanan kesukaannya adalah babi guling dan bebek betutu. Tetapi dia paling tidak bisa menolak suatu makanan jika diberi siomay Bandung. Chef Juna juga masih hobi mengendarai motor, dan ini rasanya tidak lekang oleh waktu deh. Pada tahun 2014, Chef Juna pernah touring ke Nepal. Chef Juna memang membawa perubahan dalam dunia kuliner Indonesia. Contohnya adalah standar memasaknya saat bekerja di restoran Jack Rabbit. Namun ketika ditanya apakah itu memang rencananya, dia mengaku tidak. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Juna juga berpesan bagi siapa saja yang ingin berkecimpung di dunia kuliner agar mengasah fondasi memasak daripada mengejar popularitas, karena popularitas akan tiba pada waktunya seiring dengan kemampuan memasak seseorang yang meningkat. Sukses terus ya Chef Juna. Gimana tadi profil Chef Juna? Tertarik untuk memasak? Saya juga habis ini mau memasak telur dadar. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.